Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian jika iPhone XR 11, 12 mini sama 13 mini itu tidak dapat namanya fitur persentase baterai ya kalau kalian sudah install iOS 16 ya. Kalau mau cek ya, kalian tinggal masuk di baterai, kalian tinggal lihat apakah ada fitur persentase baterai ini. Saya memakai 13 mini ini tidak ada fitur tersebut ya. Mengapa demikian ya? Kita bahas kali ini. Jadi stay tune di channel ini. Kalau dilihat dari segi baterai ya, kalau iPhone XR itu sekitar 2942 mAh ya. Kalau 11 juga 3046, kemudian iPhone 12 mini 2227, iPhone 13 mini 2400 ya. Dibandingkan dengan iPhone XS yang dapat fitur persentase baterai itu sekitar 2700 mAh. Ya, kalau dibilang kenapa sih 4 iPhone ini tidak dapat ya, mungkin isunya kalau silakan komen nanti di kolom komentar ya teman-teman. Kalau menurut saya mungkin memang ketika pasti pihak Apple sudah meriset ya, kalau misalnya dia memakai persentase baterai keempat iPhone tersebut mungkin ada pemborosan baterai menurut saya teman-teman, karena ini menyangkut baterai. Kenapa tidak disematkan? Mungkin kalian kalau misalnya memakai persentase baterai kalian aktifkan di iPhone yang saya sebutkan keempat tadi, itu mungkin kalian akan lihat kok cepat sekali turunnya, atau kenapa boros sekali ya, karena persentasenya kelihatan ya. Semakin turun baterainya, persentasenya akan kelihatan ya baterainya. Kemudian kenapa ya? Mungkin kalau memang ada pengguna iPhone sudah pakai iPhone XR, iPhone 11, 12 mini, 13 mini, coba komen di komentar video kali ini apakah memang ada boros setelah install iOS 16 ya. Jadi kalau saya ketika masuk di baterai ya, kemudian kita masuk 10 hari terakhir, kita lihat penggunaannya ya. Kalau tidak salah itu tanggal 13 September itu hari Selasa ya, hari Selasa 13 September itu masih normal-normal saja ya penggunaan saya. Kalaupun aktivitas kita lihat di sini ya. Coba kalian lihat sebelum install iOS 16, iPhone 13 mini saya ini masih aman-aman saja. Ini penggunaan baterai saya ini sampai 100%, aktivitas saya ini sampai 12 jam. Masih persentase baterainya itu tidak terlalu signifikan turunnya ya teman-teman. Dibandingkan dengan setelah tanggal ini 5 hari sampai tanggal hari ini, coba lihat aktivitas saya hanya sedikit saja. Aktivitas mungkin yang maksudnya aktivitas itu adalah ini ya teman-teman, aplikasi yang sering saya buka kayak ini kemudian kalian lihat ya, bandingkan dengan persentase baterainya, ini agak cepat turunnya ya teman-teman dibandingkan dengan aktivitas. Jadi tidak sebanding yang kayak kemarin ya. Ini aktivitasnya sedikit, baterainya cepat turun dibandingkan dengan yang sebelum saya update ke iOS 16 itu. Ini persentase baterai saya ini aman saja, hampir 100%. Kemudian aktivitasnya lebih besar ya. Tapi kok baterainya masih tahan-tahan saja seharian. Coba kalau Anda sudah install iOS 16 sekarang ya, coba komen apakah masih bertahan iPhone kalian, misalnya iPhone 13 mini kalian sampai sore atau malam. Pasti sebelum sore kalian harus ngecas kembali ya teman-teman untuk iPhone yang tidak dapat fitur persentase baterai. Jadi kita bahas kali ini solusinya langsung ya teman-teman, supaya lebih awet aja baterai kalian. Walaupun namanya baterai ya, maksudnya penggunaan iPhone ya, tetap tergantung sih pada pemakaian kalian ya. Tapi kita bahas kali ini hanya pemakaian yang sederhana kok bisa boros sekali baterainya semenjak iOS 16 ya. Yang pertama, kalian harus menggunakan ataukah melihat saja, memilih ya fitur lock screen mana yang kalian gunakan. Walaupun banyak fitur lock screen ya, kita masuk misalnya di pengaturan, kita masuk di pengaturan wallpaper, kita masuk lock screen-nya ya. Kemudian kita banyak lihat ya, ini semuanya sebenarnya fitur lock screen yang kalian bisa gunakan. Ada foto orang, pengecekan foto, emoji, cuaca, sama astronomi dan warna ya. Saya sarankan jangan menggunakan namanya fitur cuaca sama astronomi.
karena ini kalian akan langsung ikut ya atau include dengan layanan lokasi kalian aktif ya. Otomatis kalau misalnya Anda menggunakan fitur lock screen cuaca sama astronomi, dia akan melacak lokasi kalian. Jadi dia terus update ya, terus nyala layanan lokasinya. Jadi kalian pasti mengakibatkan juga kinerja iPhone kalian itu update terus, otomatis baterai kalian pasti cepat boros ya. Kalau walaupun memang tampilannya lebih bagus dibandingkan yang fitur-fitur yang lain ya, kayak foto ataukah emoji dan warna ya. Cuma kalau Anda memang ingin memakai fitur lock screen yang namanya cuaca sama astronomi ya, saya sarankan kalian tinggal masuk di privasi ya. Saya sarankan kalian layanan lokasinya kalian nonaktifkan saja. Caranya kalian tinggal privasi keamanan, kemudian layanan lokasi, kemudian ada namanya astronomi ini kalian matikan saja ya. Jangan pernah klik aja sini, jangan pernah, ataukah kalau fitur cuaca kalian juga jangan pernah saja ya, otomatis tidak mengupdate ya. Tapi apa guna kalau misalnya kalian pakai lock screen cuaca sama astronomi itu ndak update lokasi kalian ya teman-teman. Kayak misalnya cuaca sekarang tempat kalian mungkin hujan atau cerah, dia akan menyesuaikan ya teman-teman. Kalau itu tidak aktif, otomatis tidak menyesuaikan. Ya tapi tergantung dari teman-teman ya teman. Kalian mau pakai yang mana sih? Itu tergantung selera ya. Kemudian juga kalian harus kurangi widget ya, baik itu widget yang ada di layar utama kalian maupun widget yang ada di load screen ya. Kalau misalnya kalian masuk di load screen ya, kita setting aja masuk di wallpaper. Kemudian tinggal tambah wallpaper. Kalau misalnya Anda tambah misalnya yang unggulan gini ya, ada widget ini kalian tidak usah pakai widget ya. Kalian tinggal misalnya baterai, kalian tinggal gunakan saja ya teman-teman yang tidak ada widgetnya. Kalian kurangi aja kalau memang Anda mau pakai widget ya, tak usah pakai banyak-banyak ya. Kurangi saja untuk widgetnya. Sama saja dengan kalau misalnya di layar utama kalian itu banyak widget ya kayak gini, saya kurangi saja. Saya kurangi, apalagi kalau di tombol cari ini kalian itu banyak, biasa kalau baru beli iPhone widgetnya di sini banyak ya. Cara untuk menghilangkannya ya tinggal kalian hapus saja widgetnya atau tekan layar utama, kemudian kalian hapus saja widgetnya kayak ini. Ya, tombol cari ini ya, ini fitur dari iOS 16 yang terbaru, cari ada di layar utama. Nggak usah pakai ya teman-teman. Di sini juga kalian bisa pakai untuk carinya ya teman-teman. Cara untuk mematikannya kalian tinggal kita masuk di pengaturan ya, kemudian kalian masuk di layar utama, kemudian tampilkan di layar utama nih cari, kalian matikan saja. Jadi sudah tidak ada lagi tombol cari di layar utama. Kemudian juga kalian bisa juga nonaktifkan namanya segarkan notifikasi latar. Kalian tinggal masuk di umum, kemudian kalian masuk di segar aplikasi latar ya teman-teman. Kalian bisa juga menggunakan matikan. Kalau mati otomatis dia keseluruhan sudah non-aktif ya, sudah tidak ada saklarnya. Kalau Anda mau pilih-pilih aplikasi mana yang Anda ingin nonaktifkan aplikasi latarnya, kalian tinggal WiFi juga bisa. Kalian tinggal tekan saja saklarnya gini ya, matikan saja yang mana Anda ingin mau. Tidak terlalu update ya, kalau misalnya ada pembaharuan di aplikasi tersebut ya, kalian bisa matikan, pilih-pilih saja. Kemudian kita masuk di privasi, kemudian kalian masuk layanan lokasi. Jadi kita masuk di layanan lokasi, kemudian kalian kalau secara cepat ya kalian matikan saja, karena tapi kalau cari iPhone itu tetap masih dalam mengaktifkan mode hilang, tetap aktif ya teman-teman, tetap matikan kalau memang Anda mau matikan ya, secara singkat. Kemudian kalau Anda mau pilih-pilih ya kayak ini, astronomi saya nonaktifkan, kemudian juga cuaca saya nonaktifkan. Kalian pilih-pilih saja ya aplikasi ya, minta lain kali saja lokasinya. Banyak sih yang kalian bisa nonaktifkan ya, jangan pernah ya, supaya lebih menjaga kawetan baterai kalian ya, supaya tidak boros. Ini kayak peta apa semua, kalau kalian buka pasti aplikasinya, kemudian dia pasti akan muncul kayak panah-panah begini ya teman-teman. Kali itu akan membuat boros juga ya, karena dia
mengecek lokasi kalian. Apalagi kalau Anda aktifkan juga lokasi tepatnya, otomatis dia lebih banyak lagi kinerja iPhone kalian, otomatis memakan banyak baterai kalian atau boros ya. Kemudian juga kalian bisa nonaktifkan juga layanan sistem ya. Kemudian juga kalian bisa pilih lokasi mana yang Anda bisa nonaktifkan ya. Kayak penyesuaian sistem kalian nonaktifkan saja, HomeKit kalau ini ndak usah, jaringan cari iPhone itu penting ya, bagikan lokasi juga ndak terlalu ya. Kalian tinggal pilih-pilih saja yang mana Anda ingin nonaktifkan supaya menghemat baterai Anda. Kemudian juga peningkatan produk kalian nonaktifkan saja yang ini ya teman-teman, ndak usah, kita ndak perlu ini. Kemudian lokasi penting ini juga kalian tinggal nonaktifkan saja, ini tidak perlu juga kalian, kecuali kalau memang Anda orang penting ya, takutnya hilang atau bagaimana ya, kalian bisa aktifkan lokasi penting kalian. Kemudian masalah pemberitahuan ya, di iOS 16 itu juga ada perubahan ya. Kalau Anda ingin mengaktifkan namanya pusat pemberitahuan ya, saya sarankan kalian itu pakai saja yang hitung ya, jangan tumpukan atau daftar ya. Kalau hitung itu otomatis dia hanya kelihatan di angka aja ya di layar utama kalian. Dia akan kalau terlock screen di sini dia hanya muncul angka ya teman-teman. Pada kalau ada pemberitahuan baru di iPhone kayak gini ya teman-teman, dia hanya muncul satu pemberitahuan misalnya. Jadi dia akan muncul ketika Anda membuka kunci iPhone kalian, baru dia akan terbuka pemberitahuannya yang mana-mana saja yang ada masuk pemberitahuan ya teman-teman, kayak gini. Ataukah kalian juga bisa sebenarnya kalau di pemberitahuan ya, mana-mana yang Anda ingin misalnya aktifkan pemberitahuannya, yang tidak perlu ya tidak usah diizinkan pemberitahuannya kayak gini ya teman-teman. Kita heningkan saja pemberitahuannya, catatan juga ya kita matikan. Kalian bisa juga gitu, karena akan mengurangi nanti pemberitahuan yang masuk di layar pada saat Anda mengunci iPhone kalian ya. Atau kalian bisa juga pakai cara yang sederhana juga ya. Kalian tinggal balik aja iPhone kalian ya teman-teman, balik gini, otomatis dia tidak akan menyala pemberitahuannya ketika ada pemberitahuan masuk, artinya layarnya kalian tetap mati ketika ada pemberitahuan masuk ya. Itu juga kalian bisa pakai ya sebenarnya. Yang sederhana juga kalian mesti lakukan adalah kalian ketika masuk di pengaturan ya, kemudian masuk kita masuk di tampilan dan kecerahan ya, pastikan juga ini kalian aktifkan ya teman-teman. Kunci otomatis ini kalian harus pakai ya, baik itu 30 detik, 1 menit. Kemudian jangan pernah ya ini ya teman-teman, pastikan dia secepatnya untuk menutup layar utama ketika iPhone kalian sudah tidak digunakan ya teman-teman. Yang sering juga membuat baterai kalian boros itu adalah ketika iPhone kalian panas ya. Ya pastikan hindari tempat-tempat yang panas ketika misalnya dikantongi, dalam tas, langsung kena sinar cahaya matahari. Itu pasti baterai kalian pasti boros ya teman-teman. Jadi kalian harus cepat untuk mendinginkan iPhone kalian, kemudian membuka case-nya atau mendinginkannya ya teman-teman. Hindari juga kalian misalnya pada saat panas itu kalian gunakan iPhone kalian ya. Jadi hindari saja untuk lebih hemat baterai kalian, otomatis kesehatan baterai kalian juga pasti lebih awet ya. Kemudian juga hindari juga untuk ngecas sambil dipakai, pasti dia akan iPhone kalian juga pasti akan cepat panas ya teman-teman. Kalau sementara dicas kemudian Anda pakai iPhone kalian, otomatis dia juga akan membuat iPhone juga tetap boros ya teman-teman, karena tidak maksimal untuk pengecasannya, dan kesehatan baterai kalian juga pasti akan cepat kalah ya teman-teman. Oke, itu beberapa tips untuk menghemat baterai kalian setelah update iOS 16 ya. Kalian bisa ikuti ya teman-teman, cukup mudah kalian untuk praktekkan di iPhone kalian. Cukup sekian untuk video kali ini ya. Jika memang Anda suka atau bermanfaat, silakan Anda like ya, share ke teman Anda atau media sosial Anda. Jangan lupa subscribe di channel FD Phone ya. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.